Marilah kita bersama-sama memperhatikan bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-28, Matius pasal yang ke-28, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10. Matius 28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, dan kita juga memperhatikan firman Tuhan yang terambil dari surat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Kita perhatikan Injil Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yang demikian dinyatakan dalam firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Jemaat, kita juga memperhatikan firman Tuhan yang terambil dari surat Galatia pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-22 dan 23. Yang demikian dinyatakan dalam firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengenal sebuah keluarga, dan keluarga ini kebetulan adalah keluarga dokter gigi di Magelang. Saya katakan keluarga dokter gigi sebab suaminya dokter gigi dan istrinya juga dokter gigi. Saudara-saudara, keluarga ini atau suami istri ini mempunyai kehidupan yang sungguh-sungguh lain,
Sebab suaminya yang dokter gigi ini bekerja, dan pekerjaannya ini begitu luar biasa, dan si dokter gigi ini begitu terkenal di Magelang. Tetapi istrinya, saudara-saudara, seorang dokter gigi yang waktu itu hanya dokter-dokteran saja. Artinya dia punya gelar itu tetapi tidak pernah digunakan untuk praktek yang sesungguhnya. Suatu hari saudara-saudara suaminya meninggal karena kecelakaan. Dan apa yang terjadi? Si istri ini sepanjang waktu nangis dan kemudian saudara-saudara si istri ini mengundang dan meminta agar saya datang untuk bisa menyatakan perasaannya. Dan oleh karena waktu itu saya menjadi konsulen di Magelang. Saya datang dan kemudian istri ini mengatakan, Pak Pendeta, bagaimana dengan kehidupan saya? Bagaimana dengan kehidupan saya? Hidup saya sudah selesai, hidup saya sudah berakhir. Sebab pendeta tahu bahwa saya tidak pernah bekerja. Saya tidak pernah mencari uang. Dan saya tidak tahu caranya bagaimana saya mencari uang. Dan anak saya masih di SD dan SMP saat ini. Saudara-saudara, yang lebih lagi ibu ini mengatakan, Pak Pendeta, kenapa Tuhan begitu jahatnya mengambil suami saya di tengah-tengah keadaan dan keberadaan ini? Saudara-saudara, selaku pendeta saya mengatakan ibu jangan terlalu cepat menjahatkan Tuhan. Ibu jangan terlalu cepat menghakimi Tuhan. Ibu jangan terlalu cepat mengatakan bahwa Tuhan begitu jahat. Memang mungkin saat ini ibu belum mengerti dan kita belum mengerti kenapa Tuhan membiarkan peristiwa itu terjadi. Kenapa suami ibu harus pulang terlebih dahulu ke rumah Bapa di sorga. Tetapi jangan terlalu cepat menghakimi Tuhan. Lalu ibu mengatakan, ya tapi gimana? Oleh sebab itu saudara-saudara dengan agak keras saya mengatakan ibu jangan mengecilkan Tuhan. Ibu seorang dokter, ibu seorang yang punya kepandaian yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kenapa ibu membiarkan semuanya itu? Ibu harus berubah, ibu harus berubah. Ibu tidak harus menjadi ibu yang menangis dengan ketakutan saat ini. Saudara, kisah ini berakhir, ibu ini kemudian menjadi pejuang yang luar biasa. Dia berusaha, dia melakukan praktek-praktek yang tidak pernah dilakukannya. Dan toh akhirnya ibu ini bisa menghantar kedua anak gadisnya. Dan saat ini yang satu menjadi dokter, yang satu sarjana ekonomi, bahkan S2 dengan gelar Magister Manajemen. Luar biasa saudara. Memang saudara-saudara jikalau kita mendengar kisah ini, kita akan melihat bahwa peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan ini seringkali akan menjadikan orang berubah. Peristiwa-peristiwa yang kita alami di dalam kehidupan ini seringkali menjadikan kita tidak sama dengan kita yang dulu. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mungkin pernah kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari pasti tahu persis bagaimana rasa kehilangan yang amat sangat. Bagaimana rasa ditinggal mati oleh orang yang kita kasihi. Dan ini yang terjadi dan berubah dalam hidup kita, bukan? Bagi Bapak Ibu yang berdagang dan pernah ditipu oleh orang lain. Mungkin Bapak Ibu tahu persis bagaimana hidup harus lebih berhati-hati terhadap orang-orang yang seringkali menipu dan seringkali bermanis-manis untuk penipuan-penipuan yang terjadi, bukan? Semua akan berubah. Orang yang tadinya tidak menikah dan akhirnya menikah pun,
Dia tahu bahwa kehidupannya pasti berubah. Saudara-saudara, suatu peristiwa besar seringkali mengubah jalan hidup banyak orang. Demikian juga sebenarnya kalau kita memperhatikan dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Secara khusus peristiwa Paskah yang kita saat ini rayakan, saudara. Peristiwa Paskah ini juga merupakan suatu peristiwa yang besar yang terjadi dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, bukan? Mereka yang pada saatnya bersama dengan Tuhan Yesus, akhirnya dalam waktu yang singkat Tuhan Yesus disalibkan di atas bukit Golgota. Dan dalam waktu yang singkat mereka tahu persis Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Tapi saudara-saudara, semua itu tentunya menjadikan hidup mereka berubah. Mereka ada dalam kesedihan, ketakutan yang amat sangat. Tetapi saudaraku, firman Tuhan yang kita baca, yang terambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 10 tadi. Dikatakan pada hari Paskah, pada hari kebangkitan itu dikatakan Tuhan Yesus bangkit. Dan yang menarik dari semua peristiwa itu dikatakan, malaikat Tuhan itu mengatakan kepada wanita-wanita yang hadir di kubur Tuhan itu. Yang hadir dan di sana malaikat Tuhan mengatakan, engkau mencari Tuhan yang mati, bukan? Tapi dia sudah bangkit. Dan apa yang terjadi, saudara? Pernyataan kebangkitan Tuhan itu mengubah para wanita itu. Para wanita itu diubahkan hatinya. Mereka takut, tetapi pada saat yang sama ketika mendengar bahwa Yesus Tuhannya itu bangkit, wanita itu dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa. Inilah perubahan yang dialami dalam peristiwa Paskah itu, Zat. Dan inilah seharusnya yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Inilah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita mendengar dan merayakan Jumat Agung beberapa hari yang lalu, kita merayakan bersama-sama, kita juga memasuki perayaan dan kebaktian Paskah ini, saudara. Apakah kebaktian Paskah, peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu hanya akan merupakan satu peristiwa yang kita ingat dan peringati setiap tahun? Apakah peristiwa kematian ini dan juga kebangkitan Tuhan Yesus hanya kita ingat sebagai hari besar keagamaan, lebih khusus adalah agama kita Kristen? Jikalau itu semua hanya diingat dan diperingati demikian, maka tidak ada faedahnya Paskah, tidak ada faedahnya Jumat Agung. Seharusnya saudara-saudara, peristiwa besar yang terjadi atas diri Yesus Tuhan itu menjadikan kita berubah. Seharusnya kita sungguh-sungguh diubahkan dengan kita menerima Tuhan Yesus yang bangkit. Dalam kata lain, jikalau saudara dan saya benar-benar hidup sebagai orang percaya, hidup kita akan diubahkan dan kita sungguh akan berubah. Karena Tuhan nyatakan di dalam Dia, pasti kehidupan ini akan berubah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya mengatakan demikian? Kalau kita bersama-sama memperhatikan pengakuan iman kita, salah satu yang sering kali kita nyatakan dalam pengakuan di gereja kita adalah pengakuan iman rasuli. Tetapi beberapa waktu yang lalu kita mencoba untuk melakukan pengakuan iman dengan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Apa yang berbeda? Bukan berbeda, tetapi di dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel itu, saudara, di sana dikatakan mengenai Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Di sana dikatakan, aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan menghidupkan yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak.
Apa yang dikatakan di sini? Dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah keluar dari Sang Bapa. Roh Kudus itu keluar dari Sang Anak. Atau di dalam kata lain, saudaraku, siapapun orang yang menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Sang Anak ini akan mengeluarkan Sang Roh Kudus. Sang Anak ini akan menjadikan Roh Kudus itu diam dan tinggal di dalam kita. Dalam bahasa yang lebih sederhana, jikalau saudara mengaku bahwa saudara adalah orang percaya, saudara adalah murid Tuhan, maka hidup saudara harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup saudara harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, seringkali dalam hidup ini dan dalam kehidupan kita saat ini, kita mendengar berapa banyak ajaran mengenai Roh Kudus. Orang mengatakan jikalau saudara dipenuhi Roh Kudus, maka tanda yang utama, saudara harus bisa berbahasa lidah. Saudara harus bisa ngomong bahasa lidah, dan sebagainya. Apakah itu tandanya? Dengan jelas saya katakan tidak, karena itu hanya salah satu tanda, tapi bukan satu-satunya tanda. Ada orang yang mengatakan jikalau saudara sudah menerima Roh Kudus, maka saudara akan merasakan diri saudara terhuyung dan saudara akan jatuh ke belakang dengan tidak sadar. Itu tanda dipenuhi Roh Kudus. Saya katakan tidak, saudara. Karena saudara-saudara, firman Tuhan menyatakan dengan sungguh, kalau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, kalau saudara hidup bersama dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus diam di dalam saudara, maka yang terjadi, saudaraku, engkau akan menampakkan buah-buah roh di dalam kehidupan ini. Yang dinyatakan di dalam Galatia, tanda yang tidak bisa dipungkiri, tanda yang tidak bisa disingkirkan adalah kehidupan di dalam Tuhan, kehidupan di dalam roh, dan buah-buah roh yang ada di Galatia 5 ayat 22 dan 23 merupakan tanda kehidupan orang percaya. Apa buah-buah roh itu, saudara? Buah-buah roh itu ada 9, tetapi saudara-saudara, 9 ini saya coba singkat dengan singkatan yang lebih memudahkan kita melihat buah roh ini. Yang saya yakin dan percaya saudara-saudara, khususnya juga para katekisan, saudara semua tahu persis, karena ini kita bahas dan bicarakan di dalam katekisasi kita. 9 buah roh ini, saudara, disingkat dan kita singkat, dan saya coba menyingkat di dalam kata-kata 3S. Kamu dalam tabah. Apa artinya, saudara? 3S kamu dalam tabah ini adalah singkatan dari S yang pertama sabar, yang kedua S yang kedua setia, S yang ketiga sukacita. Lalu kamu kasih murah hati, dalam damai lemah lembut, tabah tahan nafsu baik. Ini tandanya orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ini tandanya orang yang hidup bersama Tuhan. Dan tanda ini, saudara, tidak akan bisa disembunyikan. Orang yang percaya pasti menampakkan buah-buah roh ini. Oleh sebab itu, marilah pada pagi hari ini kita memperhatikan buah-buah roh ini, saudara. Sebagai wujud pada saat kita menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. S yang pertama, saudara-saudara, adalah sabar. Seorang anak Tuhan, seorang yang hidup menerima Tuhan, seorang yang sungguh-sungguh mengamini Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama, orang ini harus tambah sabar, saudara. Dan seringkali, saudara-saudara, di dalam kehidupan ini kita banyak kali tidak sabar. Ya.
Kalau kita ketemu sama teman kita, lalu teman kita bilang, aduh, dek, adik ini kok sekarang kok gemuk toh, ya, badannya kok gemuk, kok ipul-ipul loh, ya, tak delok kok lemu banget. Kita berterima kasih? Enggak, kita sudah marah, ngenyek ya, orang kok menghina ya. Saya saja lari pagi, tiap pagi mesti lari pagi. Kok dikatakan gemuk, orang menghina. Ya, ini yang terjadi. Ngamuk, marah, saudara. Lalu ketemu lagi dengan teman lain. Teman lain, loh dek, loh lama enggak ketemu. Kamu kok kurus sekali toh. Kok gering banget toh. Kamu kok kurus gitu. Terima kasih. Enggak, saudara. Kita akan marah, ngenyek ya, menghina ya. Saya saja makannya sehari 5 kali kok dunek kayak kurus. Orang kok menghina, salah lagi saudara ya. Jadi kita nggak bisa sabar. Belum lagi saudara-saudara, kalau kita ketemu dengan teman kita lalu bilang, saudara ini gereja mau ada pembangunan loh. Ayo saudara nyumbang, saudara bantu, saudara ngasih sumbangan. Berterima kasih, enggak, marah saudara. Menghina ya pendetanya. Menghina ya panitianya, tahu kalau saya pensiunan, tahu kalau saya enggak punya kerjaan, tahu kalau saya tokonya baru sepi, dimintai sumbangan, menghina ya, ngenyek ya. Lah, lalu lain kesempatan saudara-saudara ada pembangunan, panitia bilang jangan minta dia, jangan minta itu. Nanti kalau minta dia malah tersinggung. Kita lewati saja, dilewati berterima kasih. Enggak saudara, juga ngomel, menghina ya, saya enggak dimintai sumbangan. Apa dikira saya miskin apa? Kalau cuma nyumbang genteng saja saya bisa, tapi 1. Ya. Lah, yang terjadi saudara. Jadi kadang-kadang enggak sabar. Lah jadi orang Kristen hidupnya ngatakan Yesus Tuhannya itu di dalam dirinya, ngatakan bangkit bersama dengan Tuhan, tetapi tidak memiliki kesabaran di dalam hidup ini. Apakah dia sungguh seorang anak Tuhan? Ini yang harus dipertanyakan di dalam kehidupan ini, saudara. Yang pertama, sabar. Yang kedua apa, saudara-saudara? Yang kedua itu setia. Kadang-kadang kita ini hidup sebagai anak Tuhan itu tidak setia, saudara. Ya. Seringkali kalau kita ini minta berkat Tuhan, ya kita minta berkatnya setia. Ya Tuhan, tolong dong Tuhan, saya tidak punya anak, Bu dikasih anak. Mintanya terus Tuhan, Bu tolong toh Tuhan, berkatnya jangan lupa ya Tuhan. Tapi saudara-saudara kadang-kadang kesetiaan ini hilang. Ketika kita punya anak, kita tidak lagi setia. Ketika kita ini hidup dalam kehidupan, kita ini seringkali minta izin sama Tuhan. Kalau hari Minggu kita bilang, Tuhan, minggu ini saya libur dulu ya Tuhan. Saya mau pergi kok Tuhan, maklumlah ya Tuhan. 1 bulan saya libur sekali saja, seminggu ini aja. Kadang-kadang kita minta maaf, kita minta izin sama Tuhan. Kalau saya jadi Tuhannya, saya bilang boleh. Saudara mau minta izin minggu ini, boleh. Tapi berkat saya minggu ini juga saya liburkan. Ini kadang-kadang kita nggak mau, saudara. Berkatnya jangan Tuhan harus setia menyertai saya. Tuhan harus setia memberkati saya. Tapi kalau saya nggak setia, ya Tuhan mengertilah ya. Karena saya sibuk sekali dalam urusan ini. Bagaimana boleh, saudara? Kesetiaan ini menunjukkan kalau kita tidak terpaksa betul. Seharusnya kita ini hidup dalam kesetiaan pada Tuhan. Sabar, setia. Yang ketiga, saudara-saudara, adalah sukacita. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan dalam firman-Nya tadi, ketika malaikat Tuhan itu memberitahukan kepada para wanita itu bahwa Tuhan sudah bangkit, apa yang terjadi? Wanita itu yang ada dalam ketakutan berubah menjadi orang yang penuh dengan sukacita, saudara. Dan ini yang terjadi perubahan yang luar biasa, bukan? Dengan berita yang ketika mereka tahu bahwa Tuhan yang mereka percaya itu adalah Tuhan yang hidup bersama mereka. Saudara,
Kalau kita melihat sukacita ini, bukankah seharusnya orang percaya itu hidup dalam sukacita? Dalam Filipi dikatakan bersukacitalah kamu senantiasa. Dalam Tuhan sekali lagi kukatakan bersukacitalah kamu. Dalam Mazmur dikatakan bersukacitalah kamu, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Dalam Yesaya katakan bersukacitalah kamu. Dalam seluruh bagian Alkitab ada banyak perkara Tuhan mengatakan supaya saudara hidup dalam sukacita. Tapi kenapa kita tidak bisa bersukacita seringkali dalam hidup ini, saudara? Kalau saudara memperhatikan firman Tuhan, saudara, firman Tuhan itu penuh dengan sukacita, penuh dengan humor. Kalau saudara sungguh memperhatikan firman Tuhan, kita akan menemukan banyak hal-hal yang menjadikan kita bersukacita dan mengajak kita untuk tertawa membaca firman Tuhan, saudara. Saudara mungkin pernah berpikir bahwa saat ini, beberapa waktu ini minyak tanah BBM langka di beberapa tempat. Oh saudara, tidak usah cari di dunia ini. Di Alkitab pun pernah terjadi kelangkaan BBM, saudara. Ya, ketika wanita-wanita menyambut pengantin laki-laki, ada 10 wanita. 5 wanita yang pertama mempersiapkan minyaknya, mempersiapkan buli-bulinya dengan minyak. Tapi yang terjadi dengan 5 wanita yang lain, dia tidak mempersiapkan. Dan akhirnya apa? Wanita-wanita ini mencoba mencari, coba antri bahan bakar minyak itu, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Dalam firman Tuhan dikatakan, saudara, minyak itu tidak ada. Si penjual mengatakan, oh sorry, minyaknya sudah habis. Ini kita bisa tersenyum bukan melihat peristiwa langkanya BBM tidak zaman sekarang saja, zaman Alkitab. Saudara pernah membayangkan juga ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan menciptakan semua burung untuk terbang. Kalau kita memperhatikan dan perhatikan, kita akan tersenyum, saudara. Mungkin kita bertanya, apa Tuhan juga menciptakan burung onta? Burung onta yang tidak bisa terbang gede sekali. Apa dulu Tuhan juga menciptakan burung onta itu terbang? Saya rasa iya, saudara. Dalam pemahaman saya membaca firman, iya. Cuma saudara pada waktu dulu burung onta terbang, itu banyak ibu-ibu yang ngomel. Ya. Jemurannya itu banyak yang putus. Sebab kalau burung ontanya mandek di situ, ya putus karena besarnya. Ya. Banyak atap rumah yang gentengnya pecah, ya. Karena kalau burung onta itu berhenti di atas rumah tentu gitu. Nah lalu akhirnya burung onta itu dikatakan tidak boleh terbang, tidak layak terbang. Maka burung onta tidak bisa terbang. Kalau kita coba melihat dan menghayati dan merenungkan firman Tuhan ini. Ada teman pendeta mengatakan, oh Pak Pendeta Adi, kita akan selalu tersenyum melihat semuanya itu. Itulah sukacita yang seharusnya terjadi dalam kehidupan banyak orang percaya. Saudara, ini yang katakan sabar, setia, sukacita. Kamu, yang pertama adalah kasih, saudara. Kita diminta untuk mengasihi orang lain. Dan tentunya saudara, kasih ini bisa kita lakukan. Tapi yang seringkali kasih ini milih. Kita memilih untuk mengasihi orang lain. Ya. Seringkali kita mengatakan, siapa dia? Oh, dia orangnya baik, Pak. Orangnya baik. Saya mengasihi dia. Loh, kok mengasihi? Iya, Pak. Dia itu kalau ke Semarang, Pak. Wah, itu kalau pulang itu mesti bawa oleh-oleh. Ya. Mesti bawa lumpia, mesti bawa bandeng. Itu mesti, Pak. Ya orangnya baik dah. Orangnya baik. Tapi kalau enggak bawa oleh-oleh gimana? Kita bilang, loh Pak, saya suruh mengasihi dia. Wong dia itu, wah sudah. Nah gimana toh? Wong ya orangnya sugih. Orangnya ya kaya. Lah kok ke Semarang? Lah ya mbok ya oleh-oleh gitu gimana sih? Enggak. Ya, enggak usah 10 lah. Bawa lumpia 1 saja. Lah kan sudah baik. Atau kalau lumpianya enggak, ya beseknya sudah ya.
Ya bolehlah. Tapi ya mbok ya bawa oleh-oleh. Enggak. Lah ini gimana? Saya suruh mengasihi dia. Saudara, ini yang sering kali terjadi. Bahwa kita mengasihi orang lain karena dia melakukan sesuatu pada kita. Seharusnya bukan itu, bukan? Seharusnya mengasihi itu tanpa pamrih. Dan ini yang dikehendaki Tuhan. Ada seorang anak, saudara-saudara. Itu kira-kira sekitar kelas 3, kelas 4 begitu ya. Dia belajar matematika dengan gurunya. Lalu gurunya ini mengatakan, anakku semua keperhatikan. Kalau suatu hari ibumu membuat sebuah roti, katakan pizza. Roti ini sudah ditunggu oleh ayahmu dan oleh 8 saudaramu. Jadi ada 9 orang yang menunggu, dengan ibu berarti 10 orang. Nah, sekarang ibu mau tanya, kalau roti ini ditunggu oleh 10 orang, maka bagianmu nak, kamu akan dapat berapa? Ini guru matematika yang ngajari. Lalu si anak ini mengatakan, saya Pak, Bu, ya saya. Ya, berapa nak? Saya akan menerima 1/9 dari pizza itu. Lalu gurunya bilang, nanti dulu, ini semua ayah, anak-anak dan ibu 10. Ini kalau dibagi, 1 orang dapat bagian berapa? Si anak bilang, saya akan dapat 1/9. Loh, 10 loh. Iya, saya akan dapat 1/9. Kenapa kamu mengatakan begitu? Lalu si anak ini bilang, saya tahu persis sifat ibu saya. Loh gimana? Ibu saya kalau ada roti dibagi buat anak-anak dan suami, ibu saya mesti bilang, saya enggak deh buat kalian. Ini buat kalian, saya enggak, saya tak ambune saja. Ini yang terjadi, saudara. Apa yang mau dikatakan? Itulah ibu, itulah kasih. Yang memberikan suatu tanpa dia mengharapkan sesuatu. Dan inilah kasih yang Tuhan mau untuk saudara lakukan. Supaya saudara bisa berbuat bagi orang lain. Sabar, setia, sukacita, kamu kasih murah hati. Murah hati ini bukan nyah-nyoh orang Jawa bilang. Bukan punya duit bagi semua orang dibagi. Bukan begitu, saudara. Tapi murah hati itu adalah hati yang mengerti kapan hal itu harus terjadi. Seorang Kristen harus hemat, benar. Orang Kristen harus bisa menyimpan, benar. Tetapi orang percaya harus murah hati. Ketika kita melihat satu kebutuhan untuk menolong orang lain, untuk memperhatikan orang lain, untuk pekerjaan Tuhan, di mana kita bisa melakukan dan memberi, di sanalah murah hati itu terjadi, saudara. Yang berikutnya, saudara, sabar, setia, sukacita, kasih, murah hati kamu dalam damai, lemah lembut. Damai. Buat orang percaya, saudara, satu musuh terlalu banyak. Dan damai ini yang seharusnya kita sampaikan kepada orang lain. Bahkan ketika Tuhan Yesus bertemu dengan para wanita setelah kebangkitannya. Tuhan mengatakan damai untukmu, damai sejahtera untukmu, shalom aleichem untukmu. Ini yang Tuhan sampaikan. Supaya saudara dan saya dipenuhi dengan sukacita yang penuh. Sabar, setia, sukacita, kamu kasih murah hati, damai, lemah lembut. Saudara, lemah lembut ini bukan gayanya. Saya seringkali mengatakan pada jemaat, gaya lemah lembut lain ya. Kalau kita lemah lembut, lalu kalau kita ketemu sama orang, kita lalu bergaya lemah lembut. Ibu, kapan ibu datang? Oh, selamat pagi. Ini bukan lemah lembut, saudara, ini gaya.
ini kemayu, ini mentel, ini centil, saudara. Ya, ini bukan lemah lembut, saudara. Lemah lembut itu juga bukan gaya jalannya. Kalau kita jalan lalu, ini lemah lembut, bukan itu gaya, saudara, itu mentel, kemayu. Lemah lembut itu apa? Lemah lembut itu adalah hatinya, saudara. Ketika kita melihat orang lain dipenuhi dengan sukacita, apakah kita juga memiliki sukacita? Kadang-kadang enggak, kan? Ketika orang lain masuk perguruan tinggi negeri, anaknya masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes, karena dipilih sebagai anak yang pandai. Apakah kita bersyukur dan kita juga mengucap syukur? Enggak, kadang-kadang kita malah sewot sendiri. Kita bilang, apa itu? Anaknya goblok, apalagi bapaknya gobloknya gitu. Kok bisa masuk negeri? Itu kalau enggak untung, kalau enggak ini ya enggak mungkin. Itu kalau enggak ngasih duit, kalau enggak ngani ya enggak mungkin. Kenapa kita yang marah untuk hal itu, saudara? Kita enggak ikut merasakan sukacita orang lain. Kenapa? Inilah hati yang tidak lemah lembut. Kalau kita melihat orang lain diberkati, berikan sukacita, seharusnya kita ikut bersama-sama dengan mereka. Ini yang terjadi, bukan? Kalau kita tahu teman kita punya mobil yang bagus, lewat depan gereja direm, cit, entul. Ya kita jangan bilang, apa itu? Kalau enggak hasil korupsi ya enggak mungkin orang gitu kok bisa begitu. Enggak mau. Jangan. Lebih baik kita dengan lemah lembut kita bilang, loh mobilmu baru ya. Ya mahal. Enak. Kapan-kapan aku tak numpang ya. Itu lebih bagus daripada kita tidak memiliki hati itu. Ini yang terjadi, Pak. Lemah lembut itu juga ketika orang lain menderita. Kita ini melihat, saudara, kadang-kadang di tempat perkuburan, kita ini tidak melakukan itu semua dalam susahan, kita malah ketawa-ketawa, kita bercanda. Apakah itu lemah lembut, saudara? Lalu yang terakhir, sabar, setia, sukacita, kamu kasih murati, dalam, damai, lemah lembut, tahan nafsu dan baik tabah. Tahan nafsu itu tidak gampang, saudara. Beberapa waktu lalu kita sama-sama masuk dalam aksi puasa. Sudah cukup lama saya tidak berpuasa, lalu saya mulai berpuasa sebagaimana kesepakatan kita. Apa yang terjadi, saudara? Jam 10 pagi, saya tanya sama istri, jam berapa, Jam 10. Oh ya, terus saya pergi ke gereja, saya ke gedung pertemuan, saya muter ke kantor. Perutnya sudah kruyuk. Saya kembali lagi, saya tanya, jam berapa, Jam 10 lebih 10. Lah kok suwi banget. Saudara, rupanya nahan lapar itu juga enggak gampang, saudara ya. Ini yang sering kali terjadi, bukan? Kita menahan suatu enggak bisa, kadang-kadang sulit, tahan lapar, tahan nafsu nafsu marah, enggak gampang, saudara. Sebagai pendeta saya pernah dimaki-maki orang, pernah dikatakan, pendeta goblok, pendeta durno. Waduh, saya sakit, saudara. Ya, saya mikir, kalau boleh saya bales gitulah rame itu. Kalau boleh, Jumat boleh memaki saya, tapi saya balas, gitu. Pendeta goblok, saya ikut jemaat goblik. Nah, kan sudah sah gitu ya, saudara. Kalau dulu pendeta Durno, saya bilang jemaat Sangkuni. Nah, itu kan baru rame, saudara ya. Tapi Tuhan mengatakan jangan balas. Belajar untuk tahan nafsu, belajar untuk menahan amarahmu. Nah, ini yang bukan gampang, saudara. Tapi ini yang Tuhan hendaki. Supaya kita belajar untuk tidak membalas. Serahkan pada Tuhan. Karena pembalasan itu ada pada Tuhan. Bisa kita menahan semuanya. Dan yang terakhir dalam kata ini adalah baik. Saudara, baik dalam tanda petik. Baik di dalam hal yang umum.
Kalau saudara hutang ya membayar, kalau saudara ini tidak ngabuk, kalau saudara ini hidup dalam masyarakat dengan baik dalam tanda petik, baik secara umum itu yang dikehendaki Tuhan. Biarlah semuanya saudara boleh menjadikan kita sungguh berada dalam hidup ini. Kalau saudara sungguh menyerubah dan menganggap Paskah ini peristiwa yang luar biasa bagi saudara. Kalau saudara sungguh menganggap Jumat Agung dan Paskah ini sebagai karunia Tuhan untuk saudara dan saya, marilah kita hidup dengan menyerahkan diri pada Tuhan, supaya Tuhan mengubahkan kita, mengubahkan saudara-saudara, mengubahkan setiap hidup kita, agar sungguh orang lain bisa melihat bahwa Yesus Tuhan hidup di dalam kita dan buah-buahnya nampak dalam hidup ini. Amin.